Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan suci Ramadan, bulan yang dinantikan oleh umat muslim seluruh dunia. Selama sebulan penuh kita berpuasa dari fajar hingga maghrib, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Tapi Ramadan bukan hanya tentang puasa. Ini tentang memperkuat iman, memperbaiki diri, dan mempererat tali silaturahmi. Jadi mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, dan semangat yang tinggi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari perayaan setelah puasa sebulan sepanjang Ramadan disebut para muslim sebagai Idul Fitri. Orang-orang Indonesia menyebut hari besar yang jatuh pada 1 Syawal. Menurut kalender Hijriah itu dengan istilah lokal Lebaran. Sedangkan orang-orang Malaysia menyebutnya sebagai Raya. Laku berpantang makan minum selama hitungan beberapa jam tertentu dalam sehari hingga sejumlah hari tertentu, dengan disertai meredam berbagai perilaku tak terpuji. Kiranya demikianlah definisi terhadap kata puasa yang cukup ringkas secara kata-kata, tetapi sekaligus sudah bisa menggambarkan hal-hal yang dikerjakan di dalamnya. Dalam agama Islam, puasa Ramadan juga bukanlah satu-satunya jenis puasa. Ada juga dikenal bentuk-bentuk puasa lainnya seperti puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa Daud. Puasa dalam aneka varian penerapan ternyata dikenal pula dalam agama-agama lain serta dalam tradisi etnis lokal di Nusantara. Dalam budaya Jawa dikenal adanya beberapa macam puasa yang dikerjakan menurut inisiatif orang yang hendak menempa dirinya. Contohnya antara lain poso mutih, puasa yang dijalankan dengan hanya mengonsumsi nasi putih tanpa tambahan lauk dan sayur. Poso ngrowot, puasa yang dijalankan dengan hanya mengonsumsi bahan pangan berupa umbi-umbian dan sayur mayur. Dan puasa ngebleng, yaitu puasa tanpa makan minum secara sehari semalam penuh dengan durasi minimal 3 hari 3 malam. Selanjutnya dalam agama Kristen Katolik ada masa puasa dan pantang hal-hal yang menjadi kesenangan selama 40 hari sebelum hari raya Paskah. Masa puasa itu biasanya jatuh pada sekitar Februari hingga April dalam tarik Masehi. Masing-masing umat secara umum diberi kesempatan untuk menentukan derajat puasa dan pantangnya. Di samping Rabu Abu dan Jumat Agung yang menjadi hari-hari wajib puasa dan berpantang. Dan terakhir, dalam penganut agama Hindu Dharma, khususnya yang berlatar belakang etnis Bali, terlebih bermukim di Bali, terutama menjalani puasa pada peringatan Nyepi yang berlangsung selama 24 jam sebelum Hari Raya Tahun Baru Saka. Yang dijalani tak cuma tidak makan dan tidak minum, tapi tinggal di dalam rumah atau pura alias tidak berpergian, tidak mengerjakan pekerjaan fisik, juga tidak menikmati hiburan atau keindahan. Puasa memiliki penyebutan saum dalam bahasa Arab. Namun istilah dalam bahasa Arab yang sebenarnya juga terserap ke dalam bahasa Indonesia agaknya kalah populer dibanding istilah lokal puasa. Dalam bahasa Jawa pun, siam sebagai penyerapan terhadap kata saum dari bahasa Arab juga terbilang kalah populer dari kata poso.
Istilah puasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, lalu istilah puasa dan poso dalam bahasa Jawa sejatinya lebih merupakan serapan dari kata upawasa dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, yang merupakan juga serapan dari kata upavasa dalam bahasa Sanskerta. Puasa memiliki akar etimologi dari bahasa Sanskerta yang ditujukan oleh A Comprehensive Indonesia English Dictionary Second Edition karya Alan M. Stephen dan A. Ed Telling, terbitan Ohio University Press pada 2010. Upavasa menurut Munir William Sanskrit English Dictionary memang secara diringkas dimaknai sebagai berpuasa. Dalam Puranik Ensiklopedia, upavasa dimaknai sebagai kembali dari dosa dan bertindak menuju kehidupan yang baik. Hal-hal baik yang dimaksud di sini adalah termasuk berpuasa atau berpantang menikmati makan minuman atau sajian duniawi lainnya. Upawasa menurut Old Javanese English Dictionary karya P.J. Zoetmulder dan S.O. Robson memang berakar dari upavasa dalam Sanskerta. Makna katanya pun berpuasa. Lebih lanjut tentang istilah puasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, juga poso dalam bahasa Jawa, asal-usul atau setidaknya keterkaitannya dengan upawasa dalam bahasa Kawi, serta upavasa dalam bahasa Sanskerta direkam oleh penamaan salah satu bulan dalam kalender Jawa. Kalender itu tercipta sebagai hasil titah Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram dan diberlakukan di Jawa sejak 1633 Masehi silam. Kalender Jawa sejak pemberlakuannya jadi semacam versi adaptasi lokal Jawa untuk tarik Hijriah. Jumlah hari dalam setahun mengikuti Hijriah. Begitu juga jumlah hari dalam sebulan mengikuti Hijriah. Namun hitungan urutan tahun masih tetap mengikuti hitungan urutan penanggalan Saka. Menariknya, dalam kalender Jawa ala Sultan Agung, penamaan untuk bulan ibadah puasa sebelum Idul Fitri tidak dinamai menurut versi serapan bahasa Arabnya Ramadan. Bulan Ramadan itu justru dinamai sebagai poso. Penamaan poso sendiri ini tidak bisa terlepas dari warisan budaya Jawa yang kaya. Dalam bahasa Kawi, upawasa memiliki arti tidak makan, yang kemudian berkembang menjadi poso dalam bahasa Jawa. As-salata sunnata minat tarawih ragadaini jami'at rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ku menantimu saban waktu. Jadi, mari kita jadikan poso sebagai momentum untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan mempererat silaturahmi. Semoga kita semua dapat merasakan keberkahan dan kesucian dalam bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.